kabarnya? Kembali lagi dengan Dapur Blasteran dan tentu saja Dewi di sini. Kali ini saya akan membuat resep khas dari Sumatera Barat ya. Namanya gulai cumi. Jadi cumi-cumi yang akan kita gulai ya atau kalio lah. Oke, kalau gitu sekarang mari kita mulai. Bahan-bahannya di sini saya sudah menyiapkan cumi-cumi segar yang sudah saya bersihkan ya, sekitar 500 gram. Ini ada kurang lebih 6 ekor cumi ukuran sedang. Lalu di sini ada perasan air jeruk nipis dari 1 buah jeruk nipis. Kemudian di sini ada 2 sendok makan minyak goreng untuk menumis. Nah, di sini ada bumbu-bumbunya ya, teman-teman. Ini ada cabai besar, saya pakai 3 biji. Cabai Tanjung ya. Lalu cabai keriting saya pakai 2 karena saya kurang suka kalau terlalu pedas. Untuk ini teman-teman boleh tambahkan seandainya teman-teman suka yang pedas ya. Boleh ditambahkan dengan cabai rawit atau cabai merah lagi ya. Lalu kemudian di sini ada 2 siung bawang putih. Mungkin kalau di Indonesia bisa pakai sekitar 3 atau 4 ya karena ini besar ukurannya. Bawang putihnya. Jadi saya pakai cuma 2. Lalu bawang merah di sini ada 4 buah. Mungkin kalau di Indonesia teman-teman bisa pakai sekitar 6 atau 8 karena ini juga ukurannya besar teman-teman tuh ya. Ini satu bawang merah seperti ini. Jadi bisa disesuaikan ya. Lalu kemudian ada 2 lembar daun jeruk, 1 lembar daun kunyit yang sudah saya buat simpul seperti ini, 1 batang serai yang sudah saya geprek dan saya buat simpul seperti ini. Lalu kemudian ada 2 butir kemiri, 2 cm jahe, lalu ada 2 cm lengkuas ya. Lalu selanjutnya bumbu-bumbu bubuknya. Di sini saya memakai 1 sendok teh kunyit bubuk, setengah sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh ketumbar bubuk. Ini ada 1 sendok teh gula pasir. Dan ini ada 1 buah asam kandis yang kecil. Ya, yang kering. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak punya asam kandis nggak apa-apa ya, ini bisa di skip. Lalu di sini saya menyiapkan 1 gelas air matang dan ini ada santan. Saya pakai yang kalengan karena di sini nggak ada santan yang langsung peras ya teman-teman. Boleh pakai yang santan instan yang kotak. Nanti ini santan saya pakai sekitar 200 ml. Jadi setengah dari ini karena ini ada sekitar 400 ml. Jadi saya pakai setengahnya. Oke, kalau gitu teman-teman, sekarang mari kita mulai. Nah, oke, yang pertama-tama adalah kita balurkan dulu atau kita marinasikan dulu cuminya dengan air perasan jeruk nipis. Oke, ini saya sudah menyiapkan wadah besar seperti ini. Kita masukkan cuminya yang sudah kita bersihkan tadi. Lalu kita masukkan air jeruk nipisnya. Ya. Lalu kita aduk sebentar. Dengan menggunakan sendok aja boleh. Nah, setelah ini teman-teman kita masukkan garam. Tapi jangan semua ya, setengahnya aja. Nah, seperti ini. Lalu kita aduk lagi sampai semua cumi-cuminya terbalur sama jeruknya biar nggak bau amis. Ini tujuannya ya teman-teman ya. Nah, oke, setelah semuanya terbalurkan oleh perasan jeruk nipis, sekarang kita diamkan dulu di dalam kulkas kalau bisa. Nah, langkah selanjutnya adalah kita potong kecil-kecil bumbu yang akan dihaluskan.
Jadi bawang putih, bawang merah, cabai, kemiri, dan jahe. Juga lengkuas kita potong kecil-kecil lalu kita masukkan ke dalam mangkok seperti ini untuk di blender ya, ini mangkok blender ya. Oke, kalau ada teman-teman yang mau bumbunya diulek silahkan ya. Kalau saya ini biar praktik jadinya biar cepat. Kalau saya ini biar cepat makanya saya blender. Oke, sekarang kita mulai. Nah, ini sudah halus ya bumbunya. Sudah saya blender dengan halus. Sekarang kita sisihkan dulu. Nah, oke, langkah selanjutnya adalah kita panaskan dulu minyak. Ya, ini kita tumis dulu bumbu-bumbunya. Oke, setelah minyaknya panas, kita masukkan daun jeruk, serai, dan daun kunyit ya teman-teman. Ini kita masak dulu sekitar 1 menit supaya aroma daunnya ini keluar ya, sampai kita benar-benar menghirup wanginya di daunan ini. Oke teman-teman, setelah 1 menit dan harum, kita masukkan bumbu halus ya. Nah, ini kita tumis semuanya bumbu halus sampai benar-benar matang, benar-benar wangi ya teman-teman. Karena nanti kalau misalnya nggak sampai matang, nanti jadi bau langu gulainya ya, si gulainya itu kalionya. Jadi ini harus benar-benar sampai matang, sampai benar-benar wangi. Kita tumis dulu. Nah, setelah bumbunya matang ya seperti ini, harum. Sekarang kita masukkan bumbu bubuknya ya teman-teman ya. Kunyit, merica, ketumbar, lalu garam dan gula. Garam, lalu gula. Untuk teman-teman yang suka pakai penyedap silahkan dipakai ya. Nah, ini kita aduk lagi. Jangan lupa ditambahkan santan ya teman-teman ya, 200 ml. Lalu kita aduk, kita masak sampai santannya benar-benar matang ya, sampai benar-benar mendidih. Untuk penambahan air saya lihat dulu karena biasanya cumi itu sudah berair ya. Jadi mungkin airnya tidak akan dipakai ya teman-teman. Oke. Sekarang ini kita masak dulu sampai benar-benar matang santannya, tapi jangan sampai pecah ya santannya. Nah, setelah seperti ini ya teman-teman ya, kita masukkan cuminya. Jadi cuminya saya buat seperti ini, si tentakulnya saya masukkan ke dalam ya, si tangan-tangan cuminya itu, supaya dia nggak kemana-mana. Jadi untuk teman-teman yang mau, ini sebenarnya bisa diisi ya dengan tahu dicampur dengan telur lalu diisi. Tapi karena saya hari ini nggak punya tahu, jadi isiannya hanya tentakul cuminya itu ya, si tangan-tangan kaki cuminya itu. Oke, sekarang kita masukkan.
Nah ini kita masak sampai cuminya benar-benar matang ya teman-teman ya. Untuk memasak cumi itu jangan terlalu lama karena nanti dia jadi alot. Nah apabila sudah seperti ini nih ya, agak sedikit matang, setengah matang ya, ini belum matang, kita masukkan asam kandisnya. Jangan lupa ini ya teman-teman ya. Jadi dimasukkannya terakhir aja asam kandisnya. Oke, sekarang kita masak lagi sampai semuanya benar-benar matang. Kita lihat kalau misalnya memang ternyata kita perlu tambahkan air untuk penambahan kuahnya, kita tambahkan air. Untuk sementara saya pikir saya nggak perlu nambahin air ya. Nah teman-teman, ini bisa ditambahkan dengan tahu ya, atau dengan telur yang sudah direbus boleh juga nih, atau dengan tempe boleh, tapi tahu dan tempe itu digoreng setengah matang dulu ya sebelum dimasukkan ke dalam gulainya ini atau kalionya ini. Oke. Nah ini setelah saya masak kurang lebih 10 menit ya, kurang dari 10 menit. Sekarang saya matikan dulu apinya. Tinggal kita masak nasi putih untuk kita santap. Nah oke ya teman-teman, ini sudah selesai gulai cuminya. Bisa dilihat ya, warnanya bagus banget. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk membantu saya like, comment, share, dan subscribe di YouTube Dapur Blasteran. Jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Sampai kita berjumpa kembali di resep-resep saya selanjutnya. Bye-bye.